Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube saya, yaitu channel YouTube Fajar Pradana. Nah, di sini kita akan membahas tentang sedikit membahas tentang buku karya Polya, yaitu dengan judul How to Solve It. Nah, dibuatnya video ini dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah kurikulum tentang review buku karya Polya yang berjudul How to Solve It dari halaman 5 sampai 32. Perkenalkan, di sini saya dengan nama Fajar Pradana dengan NIM 21301244001 dari kelas Pendidikan Matematika D 2021 Universitas Negeri Yogyakarta. Mungkin kita akan membahas sedikit tentang buku tersebut. Yang pertama, yaitu di dalam buku tersebut di halaman pertama, belum masuk ke halaman 5 sampai 32 ya. Di dalam buku tersebut dijelaskan tentang salah satu tugas penting guru, yaitu harus membantu murid-muridnya atau siswa-siswanya. Tugas ini pasti tidak akan berjalan dengan lancar atau dengan cepat dan dengan mudah. Pasti tugas ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama, tenaga yang sangat ekstra, dan guru tersebut harus sangat bekerja keras dalam membantu siswa-siswanya dengan berbagai kondisi masing-masing. Nah, mungkin ada beberapa cara atau kondisi siswa-siswa tersebut. Ya. Siswa terkadang dalam pelajaran juga diharuskan untuk mendapatkan pengalaman dalam belajar sebanyak mungkin. Nah, siswa tersebut terkadang juga diharuskan mendapatkan pengalaman sebanyak mungkin secara mandiri. Nah, tetapi saat siswa tersebut mendapatkan belajar pengalaman secara mandiri dan guru tersebut terlalu membiarkan siswa mengeksplor, tidak peduli atau hanya memberikan bantuan sekedarnya saja, maka akan ditakutkan siswa tersebut tidak memiliki kemajuan sama sekali dalam belajarnya. Nah, contohnya guru tersebut ya hanya datang dalam sebuah pelajaran atau mata kuliah, dosen, kalau mata kuliah itu dosen ya, tetapi tidak memberikan bantuan apapun atau memberikan clue kepada siswa tersebut bantuan dari segi apapun, hanya datang memberikan tugas bahkan tidak menjelaskan, maka akan ditakutkan siswa tersebut tidak mendapat kemajuan sama sekali. Atau bahkan dalam kondisi sebaliknya, jika guru terlalu banyak memberikan bantuan kepada siswa tersebut atau tidak memberikan kesempatan kepada siswa tersebut untuk mengeksplor, untuk mencari secara mandiri, maka akan ditakutkan siswa tersebut tidak bisa mengeksplor sama sekali, karena guru tidak memberikan kesempatan untuk siswa tersebut belajar secara mandiri, tidak memberikan kesempatan untuk bertanya, maka akhirnya siswa tersebut tidak dapat kemajuan dan hanya stuck di situ saja dengan materi apa yang telah diberikan guru tersebut. Hanya tidak itu bahasanya tidak lebih menggali lebih dalam lagi, tapi hanya mentok di apa yang dijelaskan oleh guru tersebut. Nah, maka ditakutkan siswa tersebut tidak akan memiliki kemajuan sama sekali. Nah, di buku ini dijelaskan, misal dalam kondisi siswa tersebut memiliki kekurangan atau respon yang di bawah rata-rata. Nah, mungkin siswa tersebut tidak kemampuan kepandaiannya atau kemampuan belajarnya tidak di atas rata-rata atau rata-rata, tetapi di bawah rata-rata, maka seorang guru harus memberikan beberapa stimulus atau pancingan atau bantuan agar siswa tersebut dapat terkoneksi dalam pelajaran. Nah, di situ sudah dijelaskan beberapa kondisi ya. Bagaimana caranya, hal terbaik yang harus dilakukan guru untuk membantu siswa agar para siswanya mendapatkan hasil belajar yang maksimal adalah dengan menempatkan diri guru tersebut dalam kondisi siswanya. Jadi guru tersebut
harus mengerti kondisi apa yang telah dialami siswa tersebut, apa yang sedang dipikirkan siswa tersebut, atau siswa tersebut lagi memikirkan apa, lagi memikirkan pelajaran, atau bahkan memikirkan hal lain. Nah, guru tersebut harus dapat memahami setiap kondisi setiap siswanya. Nah, misal jika guru tersebut sudah memahami kondisi setiap siswanya, maka guru tersebut harus memberikan beberapa respon atau bantuan dengan kondisi setiap siswa tersebut secara masing-masing. Jadi tidak menyamaratakan bantuan untuk para siswanya, karena siswa tersebut pasti tidak hanya dalam satu kondisi, ya pasti terdiri dari berbagai macam-macam. Maka dari itu guru harus memberikan sesuai porsi masing-masing kepada setiap siswanya agar bantuan tersebut tidak sia-sia. Nah, itu di halaman 1. Kemudian lanjut ke halaman 5 sampai 32. Nah, di dalam halaman 5 dalam buku How to Solve It karya Polya, Polya menjelaskan beberapa cara atau metode dalam menyelesaikan permasalahan matematika. Nah, di dalam beberapa metode tersebut ada 4 ya yang disebutkan oleh Polya. Yang pertama yaitu understanding the problem, ya, mengerti permasalahannya. Ya, kita sebagai guru atau siswa pasti harus mengerti permasalahan apa yang akan diselesaikan, baik itu dalam matematika ataupun hal lain. Kemudian cara yang kedua yaitu devising a plan, yaitu merencanakan rencana penyelesaiannya. Setelah kita mengetahui permasalahannya, setelah mendalami hal tersebut, pasti kita harus devising a plan, membuat rencana untuk menyelesaikannya. Maka di dalam buku tersebut Polya telah menjelaskan beberapa devising a plan, cara untuk merancang rencana penyelesaian. Kemudian yang ketiga, metode untuk menyelesaikan permasalahan matematika yaitu carrying out the plan, yaitu melaksanakan rencana penyelesaian. Nah, setelah merancang ya pasti kita harus melaksanakan, tidak hanya wacana saja. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu looking back, yaitu meninjau kembali langkah penyelesaian. Setelah kita melaksanakan, pasti kita akan melaksanakan evaluasi, yaitu meninjau kembali apakah rencana tersebut terjalan dengan maksimal atau bahkan sebaliknya. Baik, di sini saya akan memberikan penjelasan lebih dalam lagi tentang 4 metode Polya dalam menyelesaikan permasalahan matematika. Yang pertama yaitu understanding the problem, seperti yang sudah saya jelaskan secara singkat tadi. Dalam langkah ini, buku tersebut kita harus mengetahui apa saja yang tidak diketahui dalam suatu permasalahan. Ya, kita harus mengetahui tentang segala seluk-beluk permasalahan tersebut. Bahkan yang tidak diketahui, kita harus untuk mencari tahu agar dapat mengetahui setiap detail di dalam masalah tersebut. Contohnya seperti variabel-variabel yang tidak diketahui dan harus dicari nilainya. Nah, lalu kemudian kita juga harus mengetahui data apa saja yang dibutuhkan untuk penyelesaian masalah. Ya, setelah mengetahui seluk-beluk tersebut, kita juga harus mengetahui apa saja data yang dibutuhkan untuk penyelesaian masalah agar kita dalam melaksanakan penyelesaian dapat berjalan secara maksimal. Misalnya seperti konstanta atau keterangan-keterangan lain yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah. Nah, jangan lupa setelah untuk mencari data tersebut, kita juga harus mengecek berbagai kondisi atau kondisi-kondisi yang harus dipenuhi dalam masalah tersebut dan memperkirakan apakah mungkin untuk memenuhi kondisi yang dipersyaratkan untuk memperoleh solusi yang tepat atau bahkan tidak memenuhi atau bahkan malah terjadi kontradiksi. Nah, kalau memang diperlukan gambarkan permasalahan tersebut. Nah, mungkin kita harus tidak hanya fokus dalam sudut pandang kita, ya, kita harus mencari beberapa sudut pandang lain atau kita meminta pendapat teman kita untuk masalah tersebut agar tidak hanya terfokus dalam sudut pandang kita. Jadinya setelah kita mendapatkan beberapa sudut pandang, kita juga harus memberikan kondisi-kondisi yang akan terjadi, apakah akan terjadi solusi yang tepat atau bahkan terjadi kontradiksi. Nah, di dalam buku Polya ini sudah dijelaskan kan ya. Nah, yang ini dalam halaman 5
yang tadi yang sudah disebutkan. Nah, ini yang kemudian langkah ke-7 dalam halaman 6, understanding the problem. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, menggunakan bahasa Indonesia. Kalau dalam buku kuliah ini pasti menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini contohnya bisa dilihat sendiri di halaman 8, di halaman 7, itu example tentang understanding the problem. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri atau bisa download buku nanti yang akan saya taruhkan di link deskripsi YouTube saya ini. Ini contohnya di halaman 7. Di halaman 7 nanti teman-teman bisa explore sendiri tentang contoh understanding the problem. Kemudian lanjut ke devising a plan ya. Devising a plan itu metode yang kedua untuk menyelesaikan masalah matematika, yaitu merancang rencana penyelesaian. Nah, dalam tahap ini kita diharuskan untuk mencari hubungan antara data yang ada dengan variabel-variabel yang belum diketahui atau yang akan kita cari solusinya. Nah, kalau bisa kita juga diharuskan untuk mengingat kembali apakah masalah seperti ini pernah kita selesaikan sebelumnya, atau bahkan adakah permasalahan yang mirip atau hampir mirip dengan masalah yang sedang kita selesaikan. Jika koneksi antara data dan variabelnya ada tidak ditemukan, selanjutnya kita seharusnya sudah mulai memiliki rencana untuk mencari solusinya. Nah, dalam tahap ini boleh memberikan sejumlah detail pertanyaan dan arahan untuk membantu kita dalam merancang rencana penyelesaian. Nah, diantaranya mungkin teman-teman bisa lihat di dalam buku ini yang ya mungkin saya sebutkan beberapa saja ya, tentang pertanyaan dan arahan untuk membantu kita dalam merancang rencana penyelesaian. Di antaranya yaitu, pernahkah masalah seperti ini kita lihat sebelumnya, atau pernahkah kita melihat permasalahan yang mirip dengan bentuk yang berbeda? Yang kedua yaitu, apakah kita tahu tentang masalah yang berkaitan dengan apa yang kita kerjakan sekarang, atau bahkan apakah ada teorema yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah? Dan mungkin ada beberapa lagi pertanyaan atau arahan yang telah disebutkan, yang telah dituliskan oleh Polya agar dapat membantu kita dalam merancang rencana penyelesaian. Nanti teman-teman atau pemerhati sekalian dapat melihat di dalam buku tersebut tentang berbagai cara atau arahan agar rancangan kita untuk menyelesaikan masalah tersebut dapat berjalan secara maksimal. Kemudian lanjut ke metode yang ketiga yaitu carrying out the plan. Sebelum carrying out the plan ya, di dalam devising a plan juga terdapat example seperti yang tadi understanding the problem, juga terdapat sebuah example. Kalau di devising a plan nanti example-nya terdapat di halaman 10, dan ini ada beberapa yang example yang seperti sudah saya jelaskan tadi beberapa. Teman-teman bisa melihatnya lebih dalam lagi atau mendalami hal tersebut di dalam halaman 10 sampai dengan halaman 12. Kemudian lanjut yang ketiga, carrying out the plan, yaitu melaksanakan penyelesaian masalah. Setelah merancang kita harus melaksanakan. Rancangan tersebut harus kita laksanakan secara maksimal. Laksanakanlah langkah penyelesaian yang telah kita rancang sebelumnya untuk memperoleh solusi. Kita harus mengecek setiap langkah yang kita gunakan, ya harus melaksanakan secara detail secara maksimal dan dengan niat yang penuh agar solusi yang kita temukan juga muncul, juga keluar dengan tidak dengan tidak hanya ala sekedarnya. Jadi solusi yang muncul itu solusi yang sangat bagus. Jadi jika kita melakukan suatu hal dengan niat penuh, maka pasti akan keluar solusi yang bagus juga. Nah, juga di carrying out the plan itu, apakah kita juga sudah yakin dengan langkah-langkah yang digunakan, yang kita gunakan dalam rancangan tersebut? Apakah kita sudah yakin? Nah, dan dapatkah juga kita membuktikan bahwa langkah-langkah yang kita gunakan merupakan langkah-langkah yang benar? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka di dalam Polya ini menjelaskan yaitu metode yang keempat, yaitu looking back, meninjau. Lupa lagi.
dalam carrying out the plan juga terdapat example-nya yaitu dalam halaman 13 ini ada beberapa example, teman-teman bisa nanti mendalami sendiri. Nanti link untuk mendownload buku ini saya taruh di deskripsi YouTube saya. Ini ada beberapa kondisi. Terus setelah untuk menjawab pertanyaan di carrying out the plan tadi, apakah kita sudah yakin dengan langkah-langkah yang telah kita buat dan dapatkah kita membuktikan bahwa langkah-langkah yang kita gunakan itu merupakan langkah yang benar. Nah, maka kita harus looking back, meninjau kembali langkah penyelesaian. Nah, periksa solusi yang telah kita peroleh, apakah langkah tersebut sudah benar, apakah hasil yang kita dapatkan sudah maksimal atau hanya sekedarnya saja, dapatkah kita meriksa hasilnya benar-benar valid, dapatkah kita memeriksa kembali argumen-argumen yang sudah ada yaitu apakah valid, dapatkah kita menurunkan hasil yang sama dengan cara yang berbeda. Nah, mungkin di dalam understanding problem tadi ya, kita harus melihat beberapa kondisi, tidak hanya dalam pandangan mata kita sendiri. Nah, maka jika teman kita juga dapat minta bantuan teman kita dalam pandangan mereka bagaimana cara tersebut, apakah mereka mendapatkan cara yang berbeda tapi hasilnya sama atau lain sebagainya. Beberapa pandangan, jadi berbagai cara tetapi hasilnya tetap sama. Nah, setelah beberapa langkah tadi, pasti kita harus meninjau kembali dan menuliskannya, tidak hanya di awang-awang saja ya. Kita harus menuliskannya, harus mencatatnya secara detail agar dapat melakukan evaluasi dengan maksimal. Nah, di dalam looking back ini juga terdapat example-nya yaitu di halaman 16. Di sini teman-teman bisa mendalaminya secara mandiri. Example-nya. Kemudian selain 4 metode tadi di dalam buku kuliah How to Solve It juga menjelaskan beberapa metode tambahan lagi yang lebih dalam selain dari 4 metode tersebut. Di sini ada metode lagi yaitu forest approach. Terus lanjutannya yaitu setelah forest approach ada the teacher method of questioning. Kemudian ada lagi good question and bad question dan lain sebagainya. Karena mungkin waktu yang tidak memungkinkan, hanya diberi waktu 10 menit, mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya mohon maaf, namun jika ada lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.